Bayangkan sebuah pagi yang berbeda dari kehidupan kebanyakan orang. Bukan suara klakson, bukan deru kendaraan, bukan sambungan internet yang menyala begitu hari dimulai. Di suatu tempat jauh di pedalaman Kalimantan, pagi dimulai dengan langkah-langkah yang menembus kabut hutan. Dengan tanah becek setinggi mata kaki, sungai yang masih dingin oleh embun malam, dan jalan setapak yang tidak pernah benar-benar kering. Di sanalah para guru itu berjalan. Bukan untuk mengejar prestis, bukan untuk mencari penghasilan besar, tetapi untuk memastikan satu hal sederhana, bahwa anak-anak di pedalaman tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Inilah kisah tentang mereka, pendidik yang bekerja dalam sunyi, yang menyinari tempat-tempat di mana cahaya pengetahuan hampir padam, namun tidak pernah benar-benar mati. Kalimantan adalah rumah bagi hutan hujan yang luas, sungai-sungai yang menyambung antar wilayah, dan pegunungan yang berdiri anggun. Namun di balik kekayaan alamnya tersimpan kenyataan lain. Banyak desa di dalamnya masih terisolasi. Sekolah sering berdiri di tengah hutan, berdinding kayu tipis, beratap seng yang berkarat, kadang tanpa lantai. Dalam beberapa kasus, ruang belajar hanyalah balai desa atau pondok yang dipinjam sementara. Akses menuju sekolah-sekolah ini bukanlah perjalanan 15 menit dengan sepeda motor. Seringkali, para guru harus berjalan 3-5 jam menyusuri jalur yang tidak punya nama di peta. Gunakan motor? Tak selalu bisa. Bahkan ada hari ketika satu-satunya cara untuk sampai adalah dengan menyeberangi sungai yang deras, menahan dingin yang menggigit. Namun, ketika ditanya mengapa mereka tetap melakukannya, jawabannya bukan keluhan. Yang terdengar justru kalimat yang sederhana namun luar biasa kuat. Selama ada anak yang menunggu, kami akan datang. Di antara banyak cerita, salah satu yang paling melekat adalah kisah seorang guru yang setiap hari menempuh jarak puluhan kilometer. Ia tidak lagi muda. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya seharusnya membuatnya beristirahat. Tetapi justru di saat tubuhnya melemah, tekadnya menguat. Setiap pagi sebelum matahari muncul, ia mengikat sepatu lusuhnya, meraih tas plastik berisi beberapa buku, lalu mulai berjalan. 10 km, 15 km, kadang hampir 20 km. Langkahnya lambat, sesekali terpincang saat nyeri kaki datang. Gajinya jauh lebih kecil daripada ongkos transport pekerja di kota. Namun ketika ditanya mengapa ia bertahan, ia hanya menjawab, "Jika saya berhenti, siapa yang akan mengajar mereka?" Kalimat yang singkat, tetapi cukup untuk menampar kesadaran kita. Di tempat lain orang menyerah karena kemacetan. Di sini, seorang guru tetap melangkah meski tubuhnya sendiri menolak bergerak. Di wilayah lain tinggal seorang guru yang puluhan tahun mengajar tanpa fasilitas modern. Sinyal internet hampir tidak pernah ada. Listrik menyala hanya ketika generator kampung berfungsi. Komputer ada satu, tetapi sering mati tanpa alasan. Namun ia yakin anak-anak pedalaman juga berhak mengenal teknologi. Maka ia pun merakit sendiri peralatan seadanya. Mengumpulkan laptop bekas, memperbaiki kabel dengan isolasi, dan menghidupkan generator tua ketika listrik padam. Kadang ia harus pergi ke kota puluhan kilometer jauhnya hanya untuk mengunduh materi pembelajaran. Ketika murid-muridnya pertama kali memegang keyboard, jari mereka kaku dan ragu. Tetapi ia tetap sabar. Setiap huruf yang berhasil diketik menjadi alasan baginya untuk tersenyum. Di tengah keterbatasan, ia menunjukkan bahwa teknologi bukan soal alat, tetapi soal kemauan untuk belajar. Ada pula seorang guru perempuan yang setiap hari berjalan menembus hutan pegunungan. Tubuhnya tidak besar, tetapi keberaniannya mengalahkan lebatnya hutan di sekelilingnya. Hujan turun, ia tetap berjalan. Tanah licin, ia tetap melangkah. Sungai meluap, ia menunggu, lalu mencoba menyeberang dengan perahu kecil milik warga. Sekolah tempat ia mengajar dulu hanyalah berupa bangunan kayu reot.
Kursi dibuat dari balok sisa. Buku pelajaran sangat sedikit. Namun, kekurangan itu tidak menghentikan dia. Ia mengajar membaca dengan papan tulis kecil, ia mengajar berhitung dengan batu-batu dari halaman sekolah, dan ia mengajar kehidupan dengan teladan dari langkah-langkahnya sendiri. Hari demi hari, ia mendatangi rumah orang tua, meyakinkan mereka bahwa pendidikan adalah jalan masa depan. Hingga akhirnya semakin banyak anak datang ke sekolah, semakin banyak orang tua percaya. Semua itu dimulai dari satu guru dan satu tekad. Di sebuah desa di tepian sungai besar, hiduplah seorang pria yang sejak kecil merasakan kerasnya kehidupan pedalaman. Saat dewasa, ia berkesempatan mengadu nasib di kota. Namun ia memilih hal yang berbeda, kembali ke kampung halamannya untuk mengajar. Gajinya kecil, kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Tetapi baginya mengajar adalah panggilan jiwa. Ia ingin anak-anak di kampungnya tumbuh bukan hanya sebagai tenaga kerja hutan, tetapi sebagai pemikir, pemimpin, dan penjaga tanah leluhur mereka. Ia ingin mereka bisa memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak, bukan sekedar menjadi penonton dalam pembangunan. Kalau bukan kita yang membangun daerah kita sendiri, siapa lagi? Begitu katanya. Dedikasinya membuktikan bahwa cinta pada tanah lahir bisa menjadi kekuatan yang mengubah masa depan. Di pedalaman Kalimantan, tantangan tidak pernah benar-benar hilang. Jalan rusak, jembatan hanyut, sungai meluap, sinyal hilang, sekolah kekurangan fasilitas, guru kekurangan tenaga, dan gaji jauh dari layak. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih kuat daripada hambatan. Sesuatu yang membuat para guru tetap datang meski semua terasa berat, yaitu cinta pada profesi dan keyakinan bahwa pendidikan dapat membuka pintu masa depan. Kisah para guru di pedalaman Kalimantan bukan sekedar cerita tentang pendidikan. Ini adalah cerita tentang keteguhan hati, tentang orang-orang yang memilih jalan sunyi, yang bekerja tanpa sorotan tetapi menjadi cahaya bagi generasi yang akan datang. Mereka adalah penjaga mimpi, mereka adalah penyangga masa depan, dan mereka adalah bukti bahwa harapan masih hidup bahkan di tempat yang paling jauh dari perhatian publik. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan like, tinggalkan komentar tentang guru yang pernah mengubah hidup Anda, dan subscribe untuk mengikuti lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Dukungan Anda membantu suara-suara dari pedalaman ini didengar, dan mungkin, hanya mungkin, dapat membawa perubahan nyata bagi pendidikan di pelosok negeri.